Rocky Gerung. Kegiatan istana bukan memantau penderitaan rakyat, tapi memantau media sosial. Ini Ngabalin yang berupaya untuk jadi akademisi gitu. Apa variabelnya tuh? Lo seluruh variabel itu yang kemudian dikompilasi oleh data indeks internasional tentang HAM yang turun, indeks disparitas yang melonjak. Semua itu adalah hasil dari variabel sehingga berubah menjadi konstanta. Konstantanya berbunyi Jokowi gagal. Dasarnya apa? Ya semua variabel tadi. Jadi ini Ngabalin jadul ini juga nggak ngerti cara berpikir itu. Dia masih nunggu apa variabelnya. Variabelnya udah dirumuskan di awal sehingga timbul kesimpulan bahwa Jokowi adalah pemerintah yang gagal. Tapi ya udah kita abaikan aja karena memang kemampuan kawan saat itu tidak mampu untuk berpikir metodologis tuh. Tapi kepastian istana itu hanya dibatalkan oleh konstanta internasional. Semua orang kagum dengan pilihan warna, ekspresi ekspresi grafitinya itu kan keren-keren, benar-benar keren tuh. Jadi itu yang nggak dipahami oleh istana yang sibuk memikirkan kekuasaan. Mengapa istana nggak bisa bikin semacam seminar kecil untuk justru memanfaatkan ini sebagai catatan sejarah politik Indonesia versi mural. Jadi betul-betul kosong otak itu. Siapa namanya Little Ngabalin ini. Pengamat politik Rocky Gerung kembali menyoroti situasi Indonesia saat ini yang masih dilanda pandemi COVID-19. Menurut Rocky, saat ini publik tengah kembali bimbang dengan kekuasaannya. Jadi keadaan kita hari ini bertumbuh kembali ketimbang berhadapan kekuasaan. Ujar dilansir melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official. Publik tengah bingung sebab tidak mengerti dengan keinginan pemerintah itu sendiri. Ketika mereka mengatakan tidak tersinggung dengan kritikan, namun saat yang sama mereka pula yang memberangkus pikiran kritis. Menurut ahli filsuf satu ini, tindakan tersebut merupakan tindakan mendua dari pemerintahan. Jadi kita bimbang, ini kekuasaan ini sebetulnya maunya apa tuh? Mengatakan tidak tersinggung dengan kritik, tetapi memberangus pikiran kritis. Kan itu mendua tuh, begitulah ibunya. Selain itu, di Istana kerap kali terjadi perbedaan antara presiden dan bawahannya. Ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan siap mendengar kritik, bawahannya justru mengatakan itu melanggar hukum. Presiden menyatakan, kami selalu siap, sedia menerima poin dari masyarakat. Tapi nanti staf khusus bilang, itu melanggar hukum. Ini soal-soalnya papar Rocky. Hal inilah sambung Rocky yang membuat kebebasan menjadi ukuran utama dari kegagalan pemerintah Jokowi. Semacam ini yang membuat freedom itu akhirnya menjadi ukuran utama dari kegagalan Presiden Jokowi. Begitulah tuturnya. Serta jelas hal tersebut yang dicatat oleh lembaga nasional, terutama lembaga internasional. Dan itu yang dicatat oleh lembaga-lembaga indeksi nasional dan internasional, terutama. Begitulah tandasnya. Rocky berpendapat, ketidakutuhan ucapan dengan kemauan pemerintah terkait kritikan menyebabkan orang akhirnya protes melalui mural. Karena ketidakutuhan ucapan dengan kemauan, ini yang menyebabkan akhirnya orang milik protes lewat mural, kata dia. Namun karena mural di tembok dilarang, maka akan diedarkan melalui media sosial. Dan jadi mural yang digital, yang nggak mungkin ditulis lagi di tembok-tembok. Maka ditulis di sosial media tuh, sambungnya. Sehingga kegiatan istana, kata Rocky, akan memantau media sosial dan tidak lagi memantau penderitaan rakyat. Akibatnya seluruh kegiatan istana adalah memantau sosial media sehingga dia tidak lagi memantau penderitaan rakyat. Dia takut pada wajahnya sendiri akan beredar gak hari ini, pugasnya. Sebelumnya dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2021, beberapa hal yang sempat disinggung Jokowi antara lain mengenai penyampaian kritik masyarakat yang dianggapnya penting dan mengapresiasi yang turut membantu budaya demokrasi tersebut. Presiden juga mengatakan pemerintah selalu menjawab kritikan dengan pemenuh tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan rakyat.